Pakai semangat bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam semoga punya menantu yang banyak duitnya. Yang aminnya kenceng, ciri-ciri calon mertua mata duitan. Banyak juga yang begitu. Tapi maaf, menurut ilmu ekonomi bukan mata duitan, tapi prinsip ekonomi. Bahkan ibu, bapak ada peribahasa seperti ini. Duit itu bukan segalanya, betul-betul. Tapi segalanya pakai duit. Ibu-ibu mau masak berasnya habis, harus beli pakai duit. Mau masak gasnya habis, harus beli pakai duit. Mau ke pengajian pakai baju bu, pengajian ya. Gimana bentuknya ke pengajian nggak pakai baju, pakai duit? Gimana bentuknya coba? Harusnya ke pengajian mah harus pakai baju yang rapi, kerudung yang rapi, izin sama suami. Pertanyaan saya nih tadi, izin kagak sama suami? Udah tahu suaminya. Izinnya kayak gimana? Pergi dulu ya Pak Haji. Wah, pergi dulu mau ngaji. Minta duit, ketemu duitnya doang gitu. Nggak ada. Nggak pakai duit, kita sangu doang. Bu, izinnya harus lemah lembut. Sama suami itu jangan tanya orang. Ibu mah kalah suami. Suami ibu kalah semua sama ibu-ibu di sini. Harusnya izinnya harus lemah lembut. Harusnya kayak gini, Pak. Aku mau ke pengajian ya. Emang begitu. Pengajian di mana? Di apa ini? Di blok mana ini? RT 20. Dengar-dengar sih ada acara maulid ya. Kayak gitu. Terus dengar-dengar sih ada kiai katanya. Jadi agak lamaan. Kiainya katanya sih dari saya. Namanya Kiaimu, katanya sih orangnya ganteng banget. Gak ada yang ngalem sendiri aja saya. Ya laki, masa iya cantik. Terus kata suaminya, ya udah hati-hati. Ya minta duit dong, masa nggak bawa uang? Ya udah nih. Oh iya sekalian nitip sama buat ustadznya. Nih 3 juta. Saya sodako sama ustadznya. Ini buat kamunya 20 aja. Harusnya kayak gitu bu, izin sama suami itu harus kayak gitu. Jangan pernah gitu doang. Minta duit mah, jangan kayak gitu. Harusnya pelan-pelan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atih wa zajarana an maksiyatih. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu i'tirafan binubuwwatih. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allah li irsyadil ibad wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabil rasyad. Qala rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Amma ba'du. Udah dulu aminnya. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah itu pada diem baik. Wa qala an-nabiyyu Muhammadin wa qala an-nabiyyu Muhammadin man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah.
al-hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala ba'dul ulama Allahu 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 Allah, la ilaha illallah, Allahu 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 Allah, Habibi Rasulullah. Sifat wajib Allah ada 20, jaiznya ada 1, mustahilnya 20. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah, Imam Asy'ariyah wa Imam Maturidiyah. Allahu 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 Allah, la ilaha illallah, Allahu 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 Allah, Habibi Rasulullah. Wujud kita baqa mukhalafatun lil hawadisi biyahu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradah, ilmu ayat sama basar kalam qadiran muridan, aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Allahu 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 Allah, la ilaha illallah, Allahu 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 Allah, Habibi Rasulullah. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar wa Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar wa Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Allah Allahu Allahu Allah, la ilaha illallah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Sidi amanah tabligh faqona
wajib bagi Nabi Muhammad. Sidik artinya jujur, amanah dipercaya, dalil nyampaikan wahyu, fatonah artinya cerdas. Allah Allahu Allahu Allah Allahu Allah, la ilaha illallah. Allahu 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 Allah, Habibi Rasulullah. Alhamdulillah. Diawali dengan bismillah walhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah kita masih diberi nikmat yang luar biasa sama Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa dihitung oleh akal manusia. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah kata Allah, jika kalian menghitung nikmat Allah, nikmatku, la tuhsuha, tidak akan terhitung. Salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, ihsan, dan juga nikmat sehat walafiat. Kita manusia itu lemah. Sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan alam Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabat, para keluarga, dan juga para tabi'in, itba'ut tabi'in, dan juga kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapat syafaatul uzma, amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram wal muhtaram, para alimul ulama, para ustaz, para kiai, para haji, dan semuanya tokoh masyarakat, wabil khusus wal khusus Bapak Ki Haji Fikri, Bapak Itang Ruhyat, dan lain-lain. Semuanya mudah-mudahan tokoh masyarakat kita diberi naungan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang saya hormati kepada aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, semuanya yang hadir ataupun tidak hadir, mudah-mudahan pemerintah kita diberi rasa amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga teristimewa Bapak-bapak, ibu-ibu, panitia penyelenggara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah mengorbankan apapun bentuknya, tenaganya, pikirannya, duitnya, materinya, semuanya. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan janji Allah di dalam Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Allah, kata Allah, bila barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, minimal dibalasnya 10 kebaikan. Minimalnya itu, terkadang Allah membalas 1000 kebaikan. Alhamdulillah. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini di meja kada ada apa-apa ini. Biasanya ada kopi, susu. Cuma air putih doang satu-satu. Coba kita cari dulu, mudah-mudahan ada nih, kita cari dulu ya. Bapak-bapak kopi bikinin dong. Tukang bakir minum kopi, yang hadir harus minum kopi. Tukang bakir minum kopi,
tapi mana kopinya kagak ada. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tukang bakir bukan kopi, tukang bakir minum jamu, yang hadir bakal dapat ilmu. Tukang bakir minum susu, tapi mana susunya nggak ada, tapi mana susunya nggak ada. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Alhamdulillah belum ada juga. Saya nggak mau bercanda, mau bercanda ya. Jadi anggap serius juga kagak apa-apa sih. Bapak-bapak mah ada Pak. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Nabi, barang siapa yang mencintaiku ma'i fil jannah, pasti akan bersamaku di surga. Ibu-ibu pengen masuk juga pengen. Oh ibu-ibu mah sebenarnya gampang. Kalau pengen masuk gampang. Ibadah aja gampang ibu-ibu mah. Nyusuin anak aja, nyusuin anak ibadah yang luar biasa. Apalagi nyusuin. Berarti suka nyusuin bapaknya ini. Gampang ibu-ibu, kalau ibadah itu gampang. Ini banyak juga yang suka nyusin bapaknya ya. Tapi lumayan ya semua, meskipun udah kada luar saya juga mulai. Lumayan kata aki-aki mah. Tapi ibu-ibu mah gampang kalau pengen masuk surga bu. Hanya dua tugas ibu-ibu mah. Kalau pengen masuk surga hanya dua tugasnya. Apa Kiai? Apa Ustaz? Apakah nyuci piring? Maaf, nyuci piring bukan tugas ibu, tapi tugas bapak-bapak. Apa Ustaz? Tugas ibu-ibu. Apakah masak? Maaf, masak bukan tugas ibu-ibu, tapi tugas bapak-bapak. Apakah nyuci baju? Nyuci baju juga bukan tugas ibu. Bu, jangan mau nyuci baju. Itu tugas bapak-bapak. Ngurusin anak, tugas bapak-bapak. Nyusuin anak, tugas bapak-bapak. Kata bapak-bapak, saya menyusui gimana? Gak ada susunya juga. Bu, itu semua bukan tugas ibu. Menurut hukum Islam itu bukan tugas ibu. Apa tugas ibu sebenarnya? Hanya dua. Yang pertama yaitu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, sholat minimal yang wajib aja, nggak usah yang sunah-sunah, minimal ya. Kata Allah, zakat kita bu, sodakoh ya. Kata Allah, puasa yang wajibnya aja. Oh, bila mana ada halangan di saat Ramadan, itu wajib diganti. Atau bahasa Arabnya harus dikodok. Paling lambat kodoknya bulan Sya'ban, jangan sampai tahun depannya lagi. Bila mana sampai tahun depannya lagi, itu harus bayar itu. Ya hutang, ya banyak hutangnya. Itu harus bayar hutang kifarat menurut Imam Syafi'i ya. Itu perintah Allah ya, dan juga kita harus mengikuti perintah Nabi.
Kata Nabi harus ngaji. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Fardu bagi umat muslim laki-laki maupun muslim perempuan wajib dipadukan mengaji. Thalabul ilmi, mencari ilmu itu wajib kita. Harus ngaji. Di sini pengajiannya malam apa? Biasanya tiap malam Bu. Di sini mah ahli ngaji. Di sini mah semuanya ahli ngaji. Bohong. Coba pengen tahu nih. Alhamdulillah. Sudah ada kopinya. Cuci piring tugas suami. Oh iya. Bu, ibu jangan mau Bu, nyuci piring, ngepel, nyapu, itu bukan tugas ibu. Itu tugas suami semua. Ibu mah tinggal duduk manis aja. Di kamar aja ibu mah, gak usah kemana-mana. Harusnya di kamar aja tiap hari. Siap-siap nungguin suami. Harusnya begitu. Itu hukum Rasulullah. Tapi syarat yang kedua, Bu, syarat yang kedua denger ini. Syarat yang kedua ya. Ya. Harus nurut sama suami. Kata suami masak. Kata suami nyapu. Jangan main HP mulu. Check out Shopee. Cepetan masak. Entah lagi banyak diskon nih, Baju lagi banyak diskon nih. Jangan kayak gitu Bu, nggak boleh ya. Misalnya suruh nyuci baju, jangan main HP. Entar tanggung nih, Lazada lagi banyak diskon 88. Makanya saya sekarang curiga sama ibu-ibu. Curiga kan? Kalau pagi-pagi udah berdoa kayak gini bikin status. Mudah-mudahan siang ini suami saya banyak rezekinya. Sudah nggak salah itu ibu-ibu cek out Shopee, cek kode belum ada uangnya. Makanya dia bikin status sih. Oh Ustaz tahu istri saya juga kayak gitu. Pagi-pagi paket, jam 10 paket, jam 11 paket. Itu sehari ada 20 tukang paket rumah saya. Bukan punya istri saya juga, punya santri banyak gitu. Bentar-bentar paket, lagi ngaji paket, lagi sholat paket. Makanya sekarang ibu-ibu lebih sering ketemuan sama tukang paket daripada suaminya. Lebih banyak ketemu sama tukang paket. Tapi bu, ada ibu ada. Bu, meskipun kita terkadang memang bu suka ngejengkelin suami. Tapi bu, kalau bisa mah jangan ya. Jangan suka marah-marah sama suami. Jangan suka ngomel-ngomel sama suami. Jangan suka makan jengkol kalau mau tidur sama suami. Bau. Gak boleh Bu. Saya mau ngaju doyan jengkol, doyannya petek, sama aja. Kalau mau tidur ini mah jangan suka makan jengkol. Sebab ini mau tidur sama suami makan jengkol 2,5 kilo. Tidur sama suami di Kolambu, ngopok tempatnya sampai pingsan itu suami ke depan. Makanya banyak rumah tangga cerai gara-gara jengkel. Gimana di pengadilannya kalau cerai gara-gara jengkol? Kata Pak Hakim, kamu kenapa pisah sama suami? Gara-gara jengkol Pak. Ini orang kenapa ya gara-gara jengkol? Nggak ada. Cerai gara-gara jengkol nggak ada. Adanya jengkel. Tapi alhamdulillah
ibu mah meskipun alhamdulillah nih. Baru meres ini. Minum dulu lah, ya. Minum dulu boleh. Cuman nggak ada yang perawan. Nenek-nenek semua ini. Harusnya yang Anda masih muda di depan di sini. Bu, tapi alhamdulillah Bu, Allah memberi keringanan kepada ibu-ibu. Meskipun memang kita sering bikin dosa, gampang biasa bikin dosa, dan alhamdulillah juga Allah memberi keringanan kepada kita untuk menghapus dosa. Ibu mah gampang, kalau pengen menghapus dosa gampang. Tinggal ke Mekah, terus cium Hajar Aswad. Susah nih Pak Ustaz, habis Mekah mah. Hajar Aswad ibu ada di rumah, melumbuk aja. Apa itu? Pipi suami. Bila mana ibu cium pipi suami, bakal diampuni dosa 70 dosa. Bila mana 2 kali, diampuni 140 dosa. Bila mana nyokok aja lebih berhenti, habis dosa ibu. Bu, habis dosa ibu kalau diciumin terus suaminya. Ya suami gimana Pak? Bu, pertanyaan saya nih, pulang di sini mau dicium nggak suami? Oh, saya siapa yang dicium, suami udah meninggal. Oh yang udah nggak ada, saya dulu ya. Yang ini mau khusus yang punya suami. Bu, mau dicium nggak suaminya? Hah? Jawab Bu, jangan ada dusta di antara kita. Suaminya mau dicium gak? Jawab aja gak apa-apa. Bu, itu mah hapus dosa Bu. Coba entar pulang nih, ibu-ibu entar pulang. Enggak usah ngomong, kata-kata aja lah, bilang satu aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kata suami, waalaikumsalam. Lu habis di mana lu malam-malam gini baru pulang? Kata suaminya. Habis pengajian, tadi ada maulid. Diam dulu Bun. Tadi ada pengajian maulid di RT berapa ini? Gimana habis ngaji apa kakak blow on hidupnya? Kata suaminya, belum gua lo. Katanya habis ngaji. Iya, kamu blow on, gak pernah sholat, gak pernah ngaji. Tapi orang nyesel. Hidup rumah tangga sama kakak tuh nyesel. Gak pernah sholat, gak pernah ngaji. Lah, lu nyesel anak udah 11. Itu malah sih saya yang nanya saya. Saya kakak nyesel. Sebenarnya saya nyesel. Coba kalau dulu bersama orang tua bakal dijodohin sama orang Bekasi. Yang Bekasi mah kerjanya juga di DPR. Kata suaminya, ngapain DPR? Jualan kopi. Saya bilang nyesel, hidup sama kakak nyesel. Neng kasihan sama kakak, takut masuk ke kakak nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji. Saya kakak siapa yang mau nolongin kak? Kata suami, iya juga ya, saya kasihan sama saya sendiri. Kalau saya nggak sholat, nggak ngaji, siapa yang menolongin kakak? Iya kan, cepetan sholat sekarang, cepetan tobat. Iya, ntar dulu. Iya, ntar mau sholat subuh jam 3. Harus mau jam 3. Jam 5. Sebenarnya lu habis di mana lu? Kata suaminya. Habis pengajian tapi di ternyata ya ada 20. Terus ada kiai Pak, oh kiainya ganteng banget. Kata kiai kayak gini katanya, kalau misalnya seorang istri banyak dosa, gampang hapus dosanya, tinggal cium pipi suami.
Bilang aja dari tadi kata suami, kau mau cium gua, nih cium nih, ih bating, kamu amat aku cium kamu, kamunya juga bau bangkong. Ini mau cium bau bangkong segala, suaminya mau cium kagak, mau aja aku banyak dosa, dicium lah suaminya. Bu, cium ya, ya, kau bilang ya. Bapaknya juga nih, ada bapak-bapak ada. Ini kita amat ya bapaknya. Pak, kita nih kepada istri harus kasihan Pak. Harus kasihan. Kalau misalnya istri ngomel-ngomel aja, marah-marah mulu, ngejengkelin mulu, kita sebagai suami harus kasihan. Karena kalau ngomel-ngomel mulu, itu bakal dilaknat sama Allah. Makanya kita sebagai bapak-bapak harus nasehati. Ibu suka dinasehatin sama suami. Kata suami, gimana saya mau nasehati? Dia yang lebih pintar. Tenang Pak, ada 3 cara. Pertama, sama bapak-bapak harus dinasehatin dengan cara halus. Neng, sini. Cantik, gelis. Jangan suka ngelawan ya, kata suami. Neng, mana salah? Kakak yang salah. Pokoknya kakak harus minta maaf. Ujung-ujungnya minta maaf suami. Ini nih, ibu kayak gini semua nih. Bu, kita harus dengar nasihat suami. Kalau misalnya nggak mempan dengan cara halus, boleh sebagai suami nasihatin dengan cara tegas. Sini, jangan suka ngomel-ngomel, harus nurut sama suami. Kalau nggak nurut, bakal dilaknat sama Allah, diusir suaminya. Dengan cara halus gak mempan, dengan cara tegas gak mempan, boleh seorang suami ngegebuk kepada istrinya. Tapi Pak, ngegebuknya ada ilmunya. Ini mah bapak istrinya nusyuz, keluar rumah gak bilang-bilang, ngelawan aja, main gebuk aja matanya sampai balok. Aku modal mereka bapak. Dasar satu-satunya. Mau nyari kemana lagi coba? Jangan kayak gitu gebuknya. Gimana Ustaz gebuknya? Gebuk aja duburnya, pantatnya gebuk aja pantatnya, ya. Yang untung kalau istrinya denok digebuk sama suaminya, belum. Yang kasihan kalau istrinya kurus dikebuk sama suaminya, belangkang. Ustaz, kita mani kurus juga ngebatin, kata ibu. Ngebatin kenapa Bu? Kita mah kurang jajannya, sebab kita mah butuhnya sama duit. Biarin suami nggak pulang sehari, 2 hari, 3 hari, yang penting suka ngasih. Pak, dengerin Pak, suaminya duit. Biarin suami pendek, pesek, hitam, maaf, yang penting banyak. Tuh, makanya semuanya juga pakai duit. Mau beli lipstik pakai duit, mau beli sabun pakai duit, mau beli baju pakai duit, mau beli sikat gigi pakai. Itu semua tanggung jawab suami. Dimulai alat mandi itu yang beliin harus suami. Contohnya sikat gigi, bila mana di rumah ada orang 10, sikat giginya harus 10. Ini mah di rumah ada 11 orang, sikat giginya 1. Jeber sikat giginya Bu. Kasihan istrinya, entar sikat giginya rusak. Kalau misalnya pasta gigi odol, tahu odol? Mau habis itu buru-buru suami harus beliin.
Ini mah istrinya nurutin odol aja. Blotok. Itu tugas suami yang beliin. Sabun harus yang mahal, minimal sekarang musimnya sabun cair, udah nggak ada sabun batangan. Ini mau bapak bikin sabun yang melengkung itu apa? Sabun apa? Sabun gift, sabun lub. Udah mani tipis itu sabun, dipakai sama istrinya. Pertama digosok-gosok ke muka turun ke dada turun ke pusar turun ke bawah, pusar nyeplos hilang sabun. Kata istrinya, ini sabun hilang kemana ya sabun? Dicari di mana-mana kagak ada nih sabun. Ketahuan malam-malam sama suaminya. Kata suaminya, ini apa mah? Kenapa punya mau budak kayak gini? Ternyata nyala sabunnya. Pak, kita banyak dosa kita. Banyak dosa kita. Sama istri itu juga kita banyak dosa, belum bisa sempurna memberi kebutuhan istri. Makanya intinya kita, kata Rasulullah SAW, kita harus saling ridho, saling menerima. Bila mana suami belum bisa menafkahi dengan sempurna kepada istrinya, suami juga harus ridho bila mana istrinya belum bisa menuruti semua kemauan suami. Intinya kita harus saling ridho. Istri ridho bila mana suaminya masih banyak kekurangan. Suami juga harus ridho kalau bila mana istrinya masih belum nurut sama suami. Intinya di dalam rumah tangga itu kita harus saling menerima. Itu contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi kepada hadis Nabi, katanya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Nabi, katanya, barang siapa yang menghidupkan sunnahku faqad ahabbani, maka orang tersebut itu mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, akan bersamaku di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bu, ibu cinta sama Nabi? Cinta? Bu, cinta sama Nabi kagak? Mana buktinya? Hah? Ya salah satunya ini. Ibu juga sama, suami waktu dulu, waktu masih muda, bilang, "Mah, aku sayang kamu, enak sama kamu." Kata ibu, "Mana buktinya? Coba buktikan, 2 minggu ke depan kamu harus bawa keluarga kamu ke rumah aku." Itu bukti cinta suami kepada kita. Kita juga harus membuktikan cinta kita kepada Nabi. Salah satunya mengadakan maulid. Dan juga kita harus menjalankan sunnah Nabi. Kita harus sholat malam, yaitu sholat tahajud, sholat hajat, sholat tobat, itu sunnah Nabi. Kalau belum bisa kita melaksanakan sholat malam, boleh kita sholat pagi, yaitu sholat duha. Kalau belum bisa, Ustaz saya nggak bisa, anaknya repot banget. Kalau belum bisa sholat duha, sholat qobliyah ba'diyah. Apalagi sholat qobliyah ba'diyah? Saya sholat wajib aja, sholat pagi aja buru-buru. Kalau masih belum bisa sholat sunnah qobliyah ba'diyah, kita ngamalin sunnah Nabi yang gampang dulu. Seperti apa? Mau masuk rumah kaki kan, keluar rumah kaki kiri. Tadi ibu keluar rumah mau berangkat ke sini kaki yang mana? Dua-duanya kayaknya ya, loncat. Bu, kalau kita belum bisa sholat malam, kalau kita belum bisa sholat duha, kalau kita belum bisa sholat sunnah qobliyah ba'diyah, kita ikuti, hidupkan sunnah Nabi yang mudah-mudah dulu. Salah satunya masuk kamar mandi kaki kiri, masuk keluar kamar mandi kaki kanan. Coba ibu kalau masuk kamar mandi yang mana?
Mulai sekarang kita harus hidupkan sunnah Nabi. Yang mudah-mudah dulu aja. Kalau belum bisa sholat malam. Ini mah sering Ustaz saya sholat malam sering. Nggak apa-apa meskipun sering sholat sunnah malam kita amali di sunnah yang mudah. Bisa aja kita masuk surganya gara-gara masuk kamar mandi kaki kiri dengan niat mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Kalau misalnya kita mengikuti sholat sunnah atau menjalankan sholat yang susah, sholat malam contohnya, terkadang kita ada rasa ujub, ada rasa alhamdulillah saya ahli sholat malam nih. Tetangga, saya mestinya nggak bisa kalau misalnya nggak sholat malam, saya mah rajin. Itu dia bu, sama ujub itu nggak ada pahalanya kalau gitu. Bisa aja terkadang kita yang pahalanya gede itu terkadang yang sunah-sunah yang kecil. Di saat kita mau masuk rumah kaki kanan, mau keluar rumah kaki kiri, mau masuk kamar mandi kaki kiri, mau keluar kamar mandi kaki kanan, itu amalin sunah-sunah yang kecil. Mau makan baca bismillah, terkadang kita membaca bismillah baca, cuma nggak sadar. Bismillahirrahmanirrahim, nggak terasa. Harusnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah masih diberi rezeki yang halal. Kita mau enggak kan? Kadang enggak baca bismillah sama sekali, tahu-tahu habis aja itu nasi. Kadang makannya sambil ngomel-ngomel suami kan ibu-ibu mah. Terkadang seperti itu. Bu, makanya kita tingkatkan sunah-sunah kita di kehidupan sehari-hari supaya ada hasil dari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalin bu ya, ntar nih masuk rumah nih harus kaki kan. Kalau misalnya salah balik lagi ke sini. Terus pulang lagi ke sana, salah lagi balik lagi ke sini sampai subuh kamu masuk. Kalau misalnya salah balik lagi keluar, masuk lagi. Terus mau kamar mandi salah balik lagi. Amali bu, itu bisa aja kita penyebab masuk surga itu penyebabnya menjalankan sunah-sunah yang enggak terasa, yang dianggap kecil sama kita. Makanya kita tingkatkan sunah-sunah Nabi kepada kita ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Intinya itu aja bu ya. Udah malam soalnya. Saya ada acara lagi soalnya bu. Mohon maaf ya. Intinya saya minta doanya sama ibu-ibu. Saya mau berangkat ke Mekah tanggal 24 September ke Mekah, ke Madinah, ke Uzbekistan, ziarah ke Imam Maturidi, Imam Bukhari, dan Syekh Muhammad Bahidin An-Naksabandi. Doain bu ya supaya selamat, supaya sehat. Alhamdulillah tahun kemarin saya ziarah ke Baghdad. Ibu tahu Baghdad? Daerah ya Baghdad. Alhamdulillah tahun ini saya berangkat lagi ke Uzbekistan sambil umroh. Doain bu ya supaya selamat. Ibu-ibu pengen ke Mekah pengen? Ada duitnya? Sebab ke Mekah itu butuh dukungan. Duit mau udah pasti bu, tapi yang terpenting itu dukungan dari ibadah. Banyak orang yang banyak duitnya tapi belum ke Mekah sama sekali. Ya, baik bu ya, sudah selamat bu ya, tanggal 24 ya. Dan intinya dalam acara ini hasilnya harus menjalankan sunah-sunah Nabi. Jangan sampai hanya seremonial acara Nabi, harus ditingkatkan. Tidak sunah-sunah Nabi. Nabi itu lahirnya di Mekah, diberi wahyu di Mekah. Hijrahnya ke mana hijrahnya? Bukan ke perumahan teratai, bukan. Ke Madinah. Mautnya, meninggalnya di Madinah. Pernah Nabi mau hijrah ke Taif.
Pernah Nabi mau hijrah ke Taif, cuman gagal, nggak jadi. Kenapa? Orang Taif kagak menerima. Makanya Bu, perjuangan Nabi itu luar biasa Bu. Kita mah belum apa-apa, diuji. Kita mah belum apa-apa. Oh, Nabi mah luar biasa ujiannya. Di saat di Mekah itu diuji Nabi sama orang kafir Quraisy. Di saat di Madinah diujinya, dicobaannya sama orang munafik, orang-orang Yahudi yang munafik. Makanya kita kalau misalnya ada masalah, ada ujian, harus sabar. Itu ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu belum pada sholat isya ya? Entar nih Bu ya, masuk ke rumah kaki kan, terus sholat di isya, ke kamar mandinya kaki. Amalin tiap hari istiqomah dengan konsisten. Ya harus istiqomah. Ini yang amalin cuma 3 hari doang lupa misalnya. Makanya kenapa kita ngadain maulid tiap tahun itu, sebab kita banyak lupanya. Kadang iya diamalin habis maulid 3 hari doang, kesananya lupa lagi. Makanya ngadain lagi maulid lupa lagi, ngadain maulid lupa lagi, ngadain maulid kita meninggal alhamdulillah, kita masuk surga habis ngamalin apa yang di dalam maulid itu. Intinya kata Imam Ghazali, katanya dalam Ihya, kita itu banyak dosa, umat kayak kita itu. Intinya kita kalau banyak dosa harus sholat. Lagi bikin dosa lagi, ngomongin tetangga lagi, sholat lagi, bikin dosa lagi, sholat lagi, bikin dosa lagi. Habis sholat mudah-mudahan kita meninggal ya. Ibu pengen meninggal pengen. Gak apa-apa ya, habis maulid kita meninggal husnul khotimah. Gak bisa gak mau Bu meninggal, gak bisa gak mau. Udah ya, kita sholawatan dulu. Sebelum bubar kita sholawatan dulu. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya Allah yang Maha Suci, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapak kami, dan hasilkan maksud kami. Ya Rabbi Mustafa qasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya Allah yang Maha Suci, minta duit 1 peti, amin, buat nafkah anak istri, sisanya buat naik haji, amin. Ya Rabbi Mustafa qasidana waghfir lana ya wasi'al karami, amin ya Bu. Ya Allah yang Maha Agung, minta duit 1 karung, supaya bisa tulung, sisanya buat nyandung. Kenapa kagak jadi? Aminnya Bu, kenapa kagak jadi? Ya ngomong-ngomong nyandung itu apa? Nyandung kata Ibu. Apa ya nyandung ya? Nikah lagi. Ya gue sekarang. Oh itu bukan bahasa Indonesia ya? Saya ini baru ngapal Bu. Biasa saya ceramah bahasa Sunda, ini baru ngapal saya. Harus diapalin dulu, saya ganti bahasa. Kadang-kadang bahasa Jawa saya belum pernah bahasa Jawa nggak bakal ngerti Bu. Oh Jawa semua ya? Jawanya Jawa Budi. Jawa Tengah. Oh gini.
Kula ge pernah mondok Monggo di diteruskan Jawa. mawon. Nggih. Monggo. Ikhlas makan ibu Mboten napa-napa nggih, Bu. Monggo diteruskan mawon. Berarti nggak boleh pada nyandung nih suaminya ya, nggak boleh ya. Satu aja nggak bisa. Mungkin segitu saja ibu-ibu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila mana ada manfaatnya itu murni fadl Allah dan doa guru. Bila mana ada kesalahan yang kurang tepat murni itu kesalahan saya. Jika dinabilik, oh ya, jika dinabilik kita pokoknya direktur panitia saya mau pulang amplopnya cepet siapin. Kata Pak Haji katanya doa dulu Bu, jangan dulu Mana nggak ada panitia lagi di mana? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa salatan tunjina minal ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tuhirna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati bil hayat wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir la ilaha illallahul malikul fattah razzaqul karimul wahhab la ilaha illallahul malikul hayyul qayyumur rahman Rahim. La ilaha illallahul malikul azizul kabirul muta'ali. Ya ilahal alihah wa ilahullah wahidul la ilaha rahman rahim. Ya Hannan ya Mannan ya Karim ya Rahim ya Rahman. As'aluka an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin an tusakhkhira li khudamal Qur'anil karim wal asma'il azimah wa an tajma' syamli nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.